Energi ini bisa berubah jadi kaiju. Halo guys, kembali ke channel Decara dengan requestan yang udah lama banget. Semua minus energi kaiju di Ultraman 80. Sebelum tahu nanti kaijunya ada apa aja, mending sekarang kita pahami soal minus energi dulu ya. Siapa tahu ada yang baru pertama kali denger kali. Walaupun nih sebenarnya di series atau movie Ultraman gitu udah sering disinggung juga sih. Minus energi merupakan energi kegelapan yang berasal dari emosi seperti kebencian, keserakahan, dan kecemburuan yang bisa memancing maupun menciptakan sebuah kaiju. Tergantung kejadiannya gimana dulu ya guys. Bahkan di movie Mebius and Ultra Brother aja tuh energi Ultraman bisa diubah jadi minus energi loh. Ya pokoknya nih secara kejadian udah yang bener-bener skala multiverse lah. Gak cuma terjadi di universe Showa doang. Jadi ini dia semua minus energi kaiju di Ultraman 80. Langsung aja check it out. Oke, yang pertama Crescent menjadi kaiju minus energi pertama yang debut di series 80 sebagai petanda awal kemunculan kaiju setelah 5 tahun. Karena 5 tahun habis dari Leo kemarin itu emang gak ada kaiju Seijin yang nyerang bumi ya. Yang mana sebelum Crescent muncul pun Yamato sama Oyama Taichi udah sempat ngerasa juga sih. Ini mah pasti ulah kaiju. Coba pas dikasih tahu ke yang lain kok pada gak percaya semua. Ketika Crescent udah muncul baru percaya ya guys. Melihat UGM yang kesulitan, Yamato pun berubah menjadi 80 untuk bisa melawan kaiju ini. Ya secara battle bisa kita lihat nih lumayan lah. Kadang unggul, kadang kebantai. Namun pada akhirnya, Crescent berhasil dikalahkan oleh 80 menggunakan jurus Saxium Kosen. Ya, untuk desain dari Crescent sendiri kalau dilihat ini kayak Black King Face Relight tapi ada sedikit perubahan ya. Kayak taring giginya lebih banyak, garis tanduk di kepala, dengan warna dominan hitam. Standar ah. Kemudian untuk jurus yang dia punya pun ini biasa aja ya guys. Seperti eye beam dari matanya bisa ngeluarin laser, dan teleportation berguna agar bisa berpindah tempat. Bahkan ngomongin comeback uniknya kemarin di series Z ini Crescent sempat diserap sama Ultroid Zero loh. Ya itu jatuhnya sekedar cameo doang sih. Yang dua, Giko Gila. Menjadi minus energi kaiju kedua yang muncul entah dari mana. Emang tiba-tiba banget weh. Sehingga UGM pun segera ditugaskan untuk menyerang kaiju ini dan mereka berhasil mengusir Giko Gilar untuk sementara. Karena besoknya dia bakalan balik lagi ya. Disebabkan situasi yang semakin kacau, Yamato pun memilih berubah. Yang kalau soal battle ini 80 awal-awal emang sering kebantai dulu sih. Namun dengan beberapa serangan dan tendangan, pada akhirnya Giko Gilar berhasil dikalahkan oleh 80 juga menggunakan Saxium Kosen. Oke, desain Giko Gilar ini emang yang simple-simple aja ya guys. Mirip seperti gabungan dinosaurus sama burung, sayapnya lebih lebar, warnanya dominan biru tua. Kadang pun kelihatan warna hitam juga sih. Kemudian dari segi jurusnya ini terbilang standar aja ya. Gak bisa harap banyak dong. Seperti Hurricane Wind sayapnya sekali kibas bisa ngeluarin angin kencang. Dan juga Heat Ray berupa tembakan laser melalui mulut. Ya meskipun dikit tapi jurus Hurricane Wind-nya emang beneran ngerepotin loh. Yang tiga, Howe. Dari semua minus energi kaiju ini Howe emang yang paling banyak orang tahu ya. Karena dia sering comeback juga. Yang mana Howe tercipta dari seorang murid bernama Shinichi yang sedang sakit hati. Cinta ditolak bertepuk sebelah tangan, tiba-tiba dia bisa munculin kaiju dong. Untungnya sih saat itu Yamato tahu penyebabnya siapa ya guys. Mana nih bocah dikasih tahu gak mau denger lagi. Karena cinta lu ditolak bukan berarti harus beginilah. Dengan situasi yang semakin kacau, Yamato pun memilih berubah. Ya secara battle ini masih sama kayak tadi ya. Awal-awal pasti kebantai dulu sih. Namun pada akhirnya, Howe berhasil dikalahkan oleh 80 menggunakan jurus Buckle Beam. Ya, untuk desain dari Howe, jujur ini tipikal kaiju anak-anak ya. Mau dibilang serem pun nggak juga, paling suaranya doang deh. Terus secara keseluruhan badannya kurus tinggi, telinganya panjang, simple, dengan warna dominan hitam kecoklatan. Kemudian untuk jurus yang diliatin dari 80 itu cuma satu doang ya guys, yaitu Acidic Tear. Yang mana Howe bisa melakukan sebuah tangisan dari matanya yang bisa meledak. Yang kalau dilihat tuh emang kayak petasan gitu sih. Dan ngomongin soal comeback ini pastinya Howe udah sering lah. Kayak series Mebius, movie Mega Monster Battle, series Orb. Cuma nggak tahu kenapa abis dari Orb kemarin itu nggak pernah lagi loh. Padahal kalau diperhatiin tuh kostumnya masih bagus-bagus aja ya. Yang keempat, Zuzurla. Adalah minus energi kaiju yang muncul di episode 10, yang mana seekor gajah tidak sengaja memakan Jaki, kemudian mengubahnya menjadi kaiju raksasa. Sehingga untuk bisa menyelamatkan gajah ini, 80 pun harus masuk ke dalam tubuhnya agar mengeluarkan Jaki dari dalam. Habis Jaki keluar, 80 baru bisa balikin gajahnya ke bentuk semula ya, dengan jurus Ultra Reduction. Ya kalau ngomongin desain Zuzurla sendiri emang simple juga sih. Beneran mirip kayak gajah gede tapi bisa berdiri ya guys.
Terus di badannya kalau diperhatiin ada corak-corak cangkang, juga dengan warna dominan hitam kecoklatan. Kemudian kalau diperhatiin pun ini jurusnya satu doang sih, yaitu Transpray, yang mana jujur lah bisa mengeluarkan semburan air melalui belalainya. Asli, kalau tadi Jaki gak sengaja kemakan, kayaknya di episode 10 ini gak ada kaiju yang muncul deh. Yang kelima, Gazera. Menjadi minus energi kaiju berikutnya yang muncul di episode 33. Berarti dari episode 11 sampai 32 itu kejadiannya gak ada hubungan sama minus energi ya guys. Wah, jaraknya lumayan loh. Yang mana Gazera ini pas muncul awalnya cuma buat nakutin doang sih. Berasal dari mainan seorang anak bernama Kenichi. Karena dia anak takut dioperasi jadinya kayak mancing minus energi gitu. Tapi untungnya Yamato langsung ketemu Kenichi ngobrol-ngobrol ya. Cuma besoknya pas Kenichi mau ngambil mainannya, tiba-tiba tuh mainan udah kemasukan minus energi. Beneran hidup dong. Melihat UGM yang kesulitan, Yamato pun memilih berubah. So ini mah battle-nya susah banget. Karena Gazera ini emang bisa nyerap serangan lawan. Namun parahnya, AT berhasil mengincar bagian badannya dan mengeluarkan minus energi, dan diakhiri dengan jurus Ultra Strike Beam. Jadi minus energi tadi itu emang butuh wadah sih. Yang mana tuh desain Gazera ini kalau kita lihat pastinya tipikal robot banget ya guys. Bentuknya benar-benar asimetris, ada beberapa part mekanik, dengan warna dominan biru tua. Kemudian untuk jurus harus gue bilang Gazera ini lumayan banyak loh. Seperti Energy Bolt bisa nyetrum, ada flame semburan api, terus Stick Height nyerap serangan lawan. Dan terakhir, Giant Right Fist berupa pukulan. Ya, berhubung tadi Kenichi ada ngomong Gazera tuh susah buat dikalahin UGM sama AT, gak heran sih. Yang keenam, Gua Ganda. Adalah minus energi kaiju berbentuk serangga yang muncul di episode 36 dan berasal dari kumbang rusa seorang anak bernama Achan. Disebabkan kumbangnya mati karena ulah teman ibunya, kemarahan Acha pun memunculkan minus energi yang membuat kumbangnya berubah menjadi Gua Ganda. Ya secara battle justru kalau kita lihat ini AT pengen nolong ya. Tapi dengan Achan yang saling minta maaf bersama temannya, kaiju ini memilih kembali berubah ke wujud kumbangnya dan kembali hidup. Ya overall nih ceritanya emang gak jauh-jauh dari masalah anak-anak sih. Ya mana tuh desain Gua Ganda pastinya tipikal kaiju serangga ya guys, dengan warna dominan coklat. Kemudian secara jurus kayak Kosen gitu dia gak ada. Paling cuma bisa gali tanah doang deh. Yang 7, Ghost Dawn. Kalau dari segi namanya lumayan loh. Ghost Dawn merupakan roh jahat yang muncul di episode 38 dan menggunakan gambar layang-layang seorang anak sebagai wujud fisiknya. Wah itu kejadiannya pasti kacau dong. Mana Yamato sempat kena serangan dia lagi. Namun dengan Ultra Father yang menyuruh Yamato bangkit, dia pun bisa kembali berubah menjadi AT. Yang secara battle ini lumayan repot ya. Tapi untungnya di tengah battle AT sempat kepikiran juga sih. Saking kepikirannya itu Ghost Dawn jadiin layang-layang gitu dong. Dan pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan jurus Ultra Aura. Ya, untuk desain dari Ghost Dawn ini bisa dibilang nyesuaiin sama imajinasi ya guys. Orang wujud fisiknya aja udah ketiplek gambar anak-anak. Kayak di kepalanya ada 2 tanduk, satunya jadi cula, tangan kiri tangan kanannya dibikin beda, terus badannya bulky, belakangnya bisa kayak kipas gitu, dengan warna dominan coklat. Kemudian untuk jurusnya pun terbilang lumayan ya. Seperti Lightning bisa ngeluarin petir, dan Hurricane Wind berupa hempasan angin. Berarti secara gak langsung roh jahat itu bisa dihitung minus energi juga loh. Dan 8, Delusion Ultra 7. Sama kayak Hoei, kalau Delusion 7 mah harusnya semua udah pada tahu lah. Terutama buat kita yang sering main Fighting Evolution 3 ya guys. Itu sampai dijadiin misi dong. Yang mana 7 ini berasal dari Sofubi seorang anak bernama Naoto dan muncul di episode 44. Disebabkan kemarahan Naoto terhadap para geng motor, ini pun memunculkan minus energi yang mengubah Sofubinya menjadi Ultra 7. Ngeliat 7 ngamuk di kota semua pasti bingung dong. 7 lu kenapa? Kiranya itu beneran 7 loh. Ya kemudian, AT harus bisa melawannya. Cuma ngeliat tendangan 7 ini mirip kayak Naoto, Yamato langsung nyadar sesuatu ya. Setelah itu, dia berhasil menyadarkan Naoto, kemudian menggunakan jurus Kosen dan membawa 7 ini pergi. Ya, untuk desain dari versi Delusion Ultra 7 ini pastinya gak beda jauh sama yang ori ya guys. Tapi katanya ini pure bikin kostum baru sih. Terus kalau kita lihat ini jurusnya biasa aja ya. Seperti Fake Emirm Kosen bisa ngeluarin beam dari beam lemnya, dan juga Soccer Kick berupa tendangan. Ya gak asli, di BCV3 sekali kena damage-nya sakit banget so. Yang 9, Glowfus. Adalah minus energi kaiju berikutnya yang muncul di episode 47 dan berasal dari kemaharan sarung tangan seorang anak bernama Tamai yang terkena sinar ultraviolet. Gila itu sarung tangannya berubah jadi kaiju dong. Coba jujurnya dia kabur terus sembunyi dulu sih. Sehingga keesokan harinya mulai melakukan sebuah kekacauan. Sampai jadi gede gak tuh? Wah untungnya Yamato gercep ya. Dan berubah menjadi AT melawan kaiju sarung tangan ini. Oh ternyata meme AT yang muter-muter scene-nya dari sini toh. Dengan beberapa serangan Soccer Ball dan jurus Kosen, pada akhirnya Glowfus berhasil dikalahkan setelah itu kembali ke sarung tangan seperti semula. Oke, untuk desain dari Glowfus ini dia emang punya 2 wujud ya.
Bisa jadi kecil, bisa jadi gede. Yang kecil itu emang beneran mirip sarung tangan sih. Sedangkan yang gede entah kenapa gue ngeliatnya malah mirip kayak terumbu karang gitu loh. Dengan warna dominan ungu. Kemudian untuk jurusnya nih dia terbilang lumayan ya guys. Seperti Electric Shock, Energy Absorb, Energy Ray, Energy Shock, dan Invisibility. Kalau tadi Tamai gak buang sarung tangan karena kalah doang kayaknya gak bakalan sampai begini deh. Yang 10, Plasma. Menjadi minus energi kaiju terakhir yang muncul di episode 49 dan merupakan gabungan dari seluruh minus energi yang dulunya pernah dikalahkan oleh 80. Pas battle jelas ini 80 bakalan kebantai banget ya. Mana harus lawan 2 kaiju lagi. Namun dengan bantuan dari Julian, Plasma maupun Minusma berhasil dikalahkan oleh 80 dan Julian menggunakan jurus double power. Ya, untuk desain dari Plasma jujur ngelihatnya agak gimana aja sih. Kayak di badannya ada duri-duri begini, mulutnya sampai ada 3, dengan warna dominan kuning kecoklatan. Kemudian untuk jurusnya kalau dilihat pun gitu ya guys. Seperti Home Beam bisa ngeluarin kosen dari tanduknya, dan juga Fusion yang bisa bersatu dengan Minusma. Orang nih kaiju kakak beradik. Dari namanya aja udah jelas banget loh. Literally plus minus dong. Yang 11, Minusma. Sama kayak Plasma, juga menjadi minus energi kaiju terakhir yang dilawan oleh 80 bersama Julian, dan pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan jurus double power. Yang mana tuh desain Minusma ini dibandingin sama yang Plasma tadi lebih better aja ya. Kayak kepalanya lebih kelihatan jelas, badannya bulky, dengan warna dominan coklat. Terus untuk jurusnya pun ini gak beda jauh sih. Minusma juga bisa mengeluarkan jurus Home Beam maupun Fusion. Ya, bisa lupa dinilai sendiri dah. Pas Plasma sama Minusma udah Fusion gimana nih? Oke guys, ya jadi segitu aja untuk semua minus energi kaiju di Ultraman 80. Kurang lebih tadi ada sekitar 11, dan dari semua yang Bali yang comeback terakhir kali cuma Hoe ya. Selebihnya beberapa jadi komponen value udah doang. Mau gimana lagi? Tapi kalau kedepannya siapa tahu minus energi bisa dikasih kesempatan kayak di Mebius lagi tuh, kita lihat aja ya guys. Oke, paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi, tambahan, atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan kaiju-kaiju Ultraman yang lainnya. Bye-bye!